Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya, Ana Tealita, inilah kabar Sumatera. Ibu Negara Iriana Jokowi menemui siswa-siswi SDN 2 Rawalaut Bandar Lampung, Lampung. Dalam kunjungan itu, Ibu Negara juga bermain bersama anak-anak dengan permainan tradisional seperti bola bekel dan congklak. Selain itu, Ibu Negara juga melakukan senam bersama serta membagikan sejumlah hadiah seperti sepeda, alat tulis, tas, dan hadiah operasional untuk guru yang mengajar. Baru keluar dari penjara sepekan, seorang pria asal Dairi, Sumatera Utara membunuh temannya. Alasannya dia dendam karena korbanlah yang melaporkannya ke polisi sehingga ia dipenjara. Baru sepekan menghirup udara bebas, JS kembali harus masuk penjara. Kali ini ia ditangkap akibat membunuh temannya PH. Korban dibunuh di bengkelnya di Desa Laubagot, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Alasannya ia dendam karena PH lah yang sebelumnya melaporkannya ke polisi sehingga ia masuk penjara. Ya, kita sudah berhasil mengamankan pelaku. Oleh karenanya kepada seluruh masyarakat ya secara khusus di Desa Tigalingga kami sampaikan agar mempercayakan proses yang terjadi kepada proses hukum. Tahun lalu, keduanya berkelahi dan korban yang terluka melapor ke polisi sehingga berujung pelaku di penjara 1 tahun. Dari Dairi, Sumatera Utara, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Bandar judi online diringkus Polresta Batam, Kepulauan Riau. Sang bandar ditangkap saat bertransaksi. Seorang bandar judi diringkus di kantin yang berada di dekat rumah ibadah di Lubuk Baja, Kota Batam. SC tak bisa mengelak karena saat ditangkap sedang bertransaksi tebak angka. Dalam pengembangan, polisi kemudian menangkap 5 orang lainnya sebagai pihak pemain. Dalam perjudian ini, bandar akan mendapat 10% dari pemain. Dan omset hariannya 8 juta rupiah, telah berlangsung selama 6 bulan. Kita turun ke lapangan dan mendapatkan pemain, PD, serta pun barang bukti yang kita temukan di lapangan itu cukup. Kemudian kita bawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut. Akibat berjudi, jika terbukti bersalah, hukumannya maksimal 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Seorang siswi SMP menjadi korban kejahatan seksual dan dibunuh. Jasadnya ditemukan di perkebunan kelapa sawit di Sarolangun, Jambi. Empat Maret lalu, jasad SA remaja putri berusia 15 tahun ditemukan di perkebunan sawit kawasan Cermin dan Gedang, Sarolangun, Jambi. Ia menjadi korban kejahatan seksual lalu dibunuh. Pelakunya seorang penjaga kebun sawit, Arpandi. Korban dibunuh setelah mengantarkan ibunya ke ladang. Korban ditarik dari motor yang dikendarainya. Polisi kemudian menangkap Arpandi di pondok kebun sawit di mana ia bekerja, tidak jauh dari tempat ia membunuh korban. Karena yang bersangkutan ini merasa ketakutan, khawatir nanti dia lapor ke orang lain. Sehingga muncullah niat untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan amoral dan sadisnya dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sarolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan.
Tim SAR gabungan tanggap bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengevakuasi 9 korban meninggal dunia. Hingga kini terdata lebih dari 20 korban tewas dalam bencana longsor dan puluhan orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian korban bencana tanah longsor di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Ratusan tim SAR gabungan diterjunkan untuk mencari puluhan korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian dengan alat berat untuk memudahkan proses pencarian korban yang diduga tertimbun reruntuhan bangunan maupun material tanah longsor. Tim tanggap bencana mencatat korban tewas lebih dari 20 orang, sementara korban yang masih belum ditemukan atau dinyatakan hilang berjumlah 33 orang. Terdata korban kritis dan menjalani perawatan berjumlah 3 orang, namun 1 diantaranya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit di Pontianak, Kalimantan Barat. Hingga kini pengungsi masih bertahan di beberapa titik dengan jumlah lebih dari 1.200 jiwa. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, TV One mengabarkan. Tidak mendapat upah selama 3 bulan, ribuan aparatur desa mengepung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah. Selain upah belum dibayar, para aparatur desa juga mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk segera membayar pembagian hasil pajak yang selama ini juga tidak diberikan kepada desa. Masa juga mendesak agar pemerintah daerah segera menetapkan upah tetap bagi aparatur desa yang selama ini tidak jelas. Suasana tempat memanas saat tidak ada satupun anggota dewan datang menemui peserta aksi. Aksi baru mereda setelah 2 orang anggota dewan datang untuk menjumpai para pengunjuk rasa. Masa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan kembali menyelenggarakan aksi jika dalam waktu 1 pekan hak mereka belum juga dibayarkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat kepada negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda.
Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOnenews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOnenews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOnenews.com. Pemirsa, 4 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang diserahkan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kepada pihak keluarga. Keluarga datang ke Rumah Sakit Polri untuk menjemput jenazah 4 korban kebakaran Pelumpang. Keempat korban telah diidentifikasi sebagai Iqbal yang berusia 9 tahun, Suheri 32 tahun, Rafasyah 4 tahun, dan Hanifah 50 tahun. Tim Disaster Victim Identification atau DVI telah mengidentifikasi 12 dari 15 jenazah korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Selain itu, masih ada 3 kantung jenazah tanpa nama beserta 1 kantung berisi bagian tubuh yang masih menunggu hasil identifikasi. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang menyisakan duka mendalam pada keluarga para korban. Keluarga sempat mencari di tempat pengungsian dan rumah sakit hingga akhirnya yang dicari terkonfirmasi telah meninggal dunia. Jenazah anak berusia 9 tahun, Iqbal, dibawa ke rumah duka di Jalan Kampung Mangga, Koja, Jakarta Utara. Iqbal telah dipastikan merupakan salah satu korban meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Sebelumnya, keluarga sempat menyatakan Iqbal hilang. Sejak kebakaran, keluarga telah mencarinya di berbagai lokasi penampungan dan rumah sakit. Kita udah mencari-cari ya, kan kemarin sore dapat kabar dari Polri kalau tes DNA ibunya itu emang cocok dengan jenazah yang ada di Polri. Itu kan Iqbal. Terus tadi pagi kita jam 7:30 udah berangkat dari sini sama Ibu Sri sama semua tim dari PMI menuju ke sana. Udah di sana ya prosesnya ya emang dipastikan yang benar Iqbal. Ada 6 orang anggota keluarga ini yang meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Selain Iqbal, sepupunya yang berusia 4 tahun, Muhammad Ilyas, juga dikonfirmasi meninggal dunia dan telah dimakamkan kemarin. Selain itu, neneknya, Toinah, 66 tahun, Ernawati, 28 tahun, Kanza, 4 tahun, dan Iksan, 3,5 tahun, masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One, mengabarkan. 1 pekan sejak kebakaran depo Pertamina Pelumpang, lokasi bekas kebakaran terus dipasangi garis polisi. Ini adalah kondisi lokasi bekas kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Koja, Jakarta Utara. Permukiman, warung, dan toko yang sempat berdiri di lokasi ini sekarang semua musnah dan tinggal puing-puing. Lokasi ini dipasangi garis polisi untuk mencegah masuknya masyarakat umum.
Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap adanya temuan aliran dana mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai 300 triliun rupiah. Mahfud juga mengatakan sekitar 460 pegawai Kemenkyu terlibat dalam transaksi janggal tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap ada transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Transaksi itu merupakan akumulasi sejak tahun 2009 dengan melibatkan sebanyak 460 orang. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, laporan soal transaksi janggal tak segera mendapatkan respons hingga akhirnya menumpuk dan baru mendapat tanggapan kala kasus mencuat ke publik, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo. Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih. 160 laporan lebih sejak itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke kementerian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Kadangkala respon itu muncul sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael itu jadi kasus selalu dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu kok didiemin gitu, baru sekarang bisa. Dulu Angin Prayitno sama, nggak ada yang tahu sampai ratusan miliar diungkap oleh KPK baru dibuka. Nah itu saya kira karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem aja ya menurut saya. Jika memang benar terdapat transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan, apakah ini berkaitan dengan pencucian uang? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU akan naik banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima. Putusan tersebut dibacakan pada Kamis 2 Maret 2023 oleh Ketua Majelis yang memutus perkara Hakim Teo Yong. Partai Prima mendaftarkan perkara nomor 757 di PN Jakarta Pusat yang diajukan pada 8 Desember 2022. Setelah Partai Prima dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Ketua majelis yang memutus perkara adalah Hakim Tengku Oyong. PN Jakarta Pusat mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Partai Prima yang diketuai oleh Agus Jabo. Partai Prima juga pernah mengajukan perkara ke PT UN dengan perkara nomor 425, dibacakan putusannya oleh Majelis PT UN Jakarta itu tanggal 8 Desember 2022. Kemudian yang ketiga, Partai Prima juga pernah mengajukan perkara ke PT UN dengan perkara nomor 468 yang dibacakan putusannya oleh Majelis PT UN Jakarta pada tanggal 19 Januari 2023. Jadi ada partai-partai awal yang tidak masuk di pendaftaran ini karena tidak lengkap, itu menempuh jalur penanganan pelanggaran administrasi. Kemudian setelah itu partai yang sudah masuk melakukan proses pendaftaran administrasinya dicek dan seterusnya. Ada 6 partai yang kemudian tidak puas dan melakukan sengketa, mengajukan sengketa ke Bawaslu. Nah ini salah satunya yang pertama dilakukan oleh Prima. Atas putusan PN Jakpus itu, KPU telah memutuskan akan naik banding. Sementara itu, menurut pakar hukum tata negara yang juga mantan Mensesnek Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, putusan atas gugatan Partai Prima adalah gugatan perdata. Yang ingin saya tegaskan pertama-tama adalah bahwa
putusan ini sudah terjadi dan sudah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan karena itu putusan ini mengikat. Putusan pengadilan itu harus kita anggap benar sampai tiba saatnya ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkan putusan pengadilan tersebut. Kenapa gugatan ini diterima oleh pengadilan Jakarta Pusat? Karena hakim yang berpendapat ini adalah gugatan perbuatan biasa, bukan gugatan perbuatan melawan, ini adalah perbuatan melawan hukum biasa, bukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Itu pendapat hakim. Kita bisa beda pendapat dan setuju, tapi itulah pertimbangan hukum hakim. Namun, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar pemilu ditunda sudah terjadi dan dibacakan di ruang persidangan terbuka sehingga sifatnya mengikat. Sehingga putusan PN Jakpus harus ditanggapi lewat jalur hukum, yakni lembaga hukum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami kembali. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih, sayang? Bukan kamu, Mas. Ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, versi gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis, sayang. Dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Dua pencuri menggasak aki truk di Jalan Lintas Barat Sumatera di Pringsewu, Lampung. Hanya butuh waktu 2 menit untuk membongkar aki senilai 2 juta rupiah. Tuh tersangkanya lewat. Nah, kita lihat aksinya. CCTV memperlihatkan dua pria pengendara sepeda motor mendekati truk sasaran yang diparkir di sisi Jalan Lintas Barat Sumatera, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Keduanya berbagi peran, satu orang mengawasi situasi dan satu orang lainnya membongkar aki truk. Tak butuh waktu lama, hanya 2 menit saja.
2 aki truk berhasil dibawa kabur, nilainya 2 juta rupiah. Aksi ini nekat mereka lakukan siang hari. Korban kemudian melapor ke Mapolsek Pagelaran dan polisi telah mengolah tempat kejadian perkara. Atas nama Pak Andi ya, korban Pak Andi, pencurian aki mobil truk yang parkir di depan kediaman beliau. Sementara kita sudah dapat bukti-bukti termasuk dari kamera CCTV beliau dari tangan kita. Insya Allah kita lakukan penyelidikan terus. Jadi, tetaplah waspada saat memarkir kendaraan, karena kendaraan Anda bisa saja menjadi incaran maling. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Rumah penampungan pekerja migran Indonesia ilegal digerebek Polsek Bengkong, Batam, Kepulauan Riau. Mereka akan dikirim ke Malaysia. Polsek Bengkong, Batam, Kepulauan Riau menggerebek salah satu rumah yang dijadikan penampungan calon PMI ilegal. Dari dalam rumah, polisi mengamankan 3 orang calon pekerja migran ilegal. Rencananya, ketiga orang tersebut akan dikirim ke Malaysia. Oleh sang perekrut Nining, para korban awalnya dijanjikan akan bekerja di Singapura dengan gaji Rp500.000 per hari. Namun kemudian, Nining berdalih di Singapura tidak sedang membutuhkan pekerja dan dialihkan ke Malaysia. Sementara saat ditangkap, Nining mengaku bekerja sama dengan seorang pelaku lain yang kini buron. Kami amankan di sekitaran Kecamatan Bengkong, yaitu di Kompleks Senayon, di Gang Akasia, di sebuah rumah yang rumah tersebut dijadikan tempat penampungan, yang mana tempat penampungan sementara ini sambil menunggu paspor selesai, kemudian calon PMI tersebut ditempatkan di situ. Nining diduga sudah lama merekrut calon PMI ilegal melalui media sosial. Ia memungut biaya Rp7 juta per orang di luar biaya tiket pesawat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Kepolisian daerah Aceh melakukan pemusnahan ladang ganja di sejumlah wilayah di Aceh. Total ada 43 hektar ladang ganja siap panen di 2 kabupaten yang dimusnahkan. Ladang ganja seluas 11 hektar lebih ditemukan di kawasan desa Lamkabeo Lembah, Sulawah, Kecamatan Selimun, Kabupaten Aceh Besar. Dan langsung dimusnahkan petugas gabungan Dit Narkoba Polda Aceh beserta jajaran Polrestabes Kabupaten Aceh Besar. Pemusnahan ladang ganja di 2 titik yang berbeda di kawasan tersebut dimusnahkan dengan cara dicabut dan langsung dibakar di lokasi. Sebelumnya, ladang ganja seluas 32 hektar juga ditemukan di kawasan perbatasan Kabupaten Nagan Raya yang telah dimusnahkan oleh jajaran Polda Aceh. Sehingga total keseluruhan lahan ganja yang telah dimusnahkan Polda Aceh dalam kurun waktu sepekan ini ada sebanyak 43 hektar. Yang di sini, ini yang di sini ladang di sini 11 hektar. Yang di sini. Tapi untuk keseluruhan termasuk dengan yang di Aceh Barat itu 43 hektar. Dengan jumlah keseluruhannya ada 190.000 batang ganja siap panen. Dalam pemusnahan kali ini polisi belum dapat menangkap para petani ganja tersebut. Diduga pelaku telah mengetahui kedatangan petugas saat melakukan operasi kawasan ini. Dari Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Informasi tadi menutup jumpa kita hari ini. Saya Anatea Lita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.